September lalu kan Pak Jokowi bilang kalau soal tudingan atau polemik ijazah palsu ini bisa bertahan berterus-terus begitu ya, dibahas terus bertahun-tahun. Nah, ada karena Pak Jokowi ini yakin ada yang membackingi Anda dan rekan-rekan. Itu insinuasi yang berlebihan ya gitu. Jadi orang kok berinsinuasi. Baiknya dia tuh kan sesuai dengan janji aja ya, pulang ke Solo ngomong cucu lah, nggak usah ribut lagi ya. Kalau ada orang meributkan ijazahnya ya karena memang ada fakta yang terungkap bahwa ijazahnya 99,9% palsu. Dari kami itu nggak ada sama sekali orang, tapi di belakang orang-orang para termul inilah ada orang kurus. Tapi sekali lagi saya setuju dengan Pak Arianto, itu senada juga dengan yang disampaikan Pak Komjen Susno Duaji, ya, bahwa apa, ijazah ini harus dibuka dan diteliti dulu sebelum perkara yang dilaporkan di Polda Metro itu jalan. Karena harus dibuktikan dulu ini asli atau enggak, apalagi ada novum, ada bukti baru kayak gini. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu ya. Dan jadi tidak ada backingan? Sama sekali nggak ada. Backingan tuh di mereka ada orang kurus di belakang mereka. Kalau di kami tuh nggak ada. Ada siap juga membuka Oke. Iya, nggak ada, sudah ada 2 orang ya waktu itu di Kompas TV ini juga. Saya tanya, ayo ngaku nggak? Anda berani sumpah nggak? Nggak berani? Oke, kita fokus ya. Kemudian Bang Freddy, apakah keyakinan Pak Jokowi waktu September lalu ini bilang kalau ada backingan kuat di balik kisruh polemik tudingan ijazah palsu ini beralasan? Ya, tentunya sangat beralasan. Kenapa beralasan? Pertama, ini panjang. Ini sangat panjang, ya, udah bertahun-tahun, sambung menyambung, ya. Kalau tidak ada kepentingan di sini, ya, kalau tidak ada kepentingan politik di sini, ya, kepentingan apa lagi kan begitu. Jadi memang target mereka ini paling ditutup-tutupi sih. Orang juga udah banyak ngomong di media juga namanya memakzulkan Gibran. Loh, ya, emang pantas dimaksud. Tahan dulu. Jelas lah mendukung Pak Jokowi, sehingga nanti targetnya pasti di 2029 tidak akan memberikan kepercayaan kepada Jokowi, tentu konteksnya melalui Gibran. Kan sesederhana itu. Nah, kalau dihubungkan ke situ tentunya banyak kepentingan politik ya di situ. Jadi banyak orang-orang juga yang berkepentingan sama untuk itu, dan orang-orang itulah yang hari ini ya berada di belakang kepentingan masukan kawan-kawan ini. Simpel aja sih ya. Tapi kalau proses hukum ini kan ada 2, selalu saya katakan ada 2, proses hukum dan proses politik. Proses hukum memang harus diselesaikan secara hukum ya. Kalau bicara Bareskrim, ya setahu kami juga itu sudah dihentikan. Bahkan Mas Roy dan kawan-kawan ini sudah meminta ya gelar perkara khusus lah, laporan ke atasan lah, segala macam. Silahkan. Mau buktikan terus, silahkan saja, silahkan. Nah, jadi Bareskrim itu setahu saya menghentikan itu karena memang dia sudah memeriksa keaslian ijazah itu. Keaslian ijazah itu termasuk ijazahnya sendiri, dan juga yang berkaitan dengan keaslian itu, misalnya universitas yang mengeluarkan, saksi-saksi ya, saksi-saksi mahasiswa yang pada saat itu bersama Pak Jokowi, KKN-nya segala macam. Jadi itu tidak, saya berani bertaruh apapun, jadi Bareskrim itu tidak akan melanjutkan penyelidikan itu. Sementara ini korelasinya, konteksnya berhubungan dengan Polda Metro Jaya, karena laporan ijazah palsu sudah tidak berlanjut, maka pasti di Polda Metro Jaya, memang itu kan sudah penyidikan, pasti ada tersangkanya. Jadi ya kita tunggu saja dalam dekat Mas Roy dan kawan-kawan ini pasti ya jadi tersangka. Saya yakin itu. Oke, kita sudah tangkap. Nah, tapi saya mau kembali lagi ke Bung Roy. Bung Roy, bagaimana Anda bisa yakin kalau saja gelar perkara yang dilakukan oleh Bareskrim Polri saja, gelar perkara khusus itu pada saat awal Juli, ini belum ada hasilnya, belum ada kesimpulannya. Bagaimana Anda bisa yakin dengan selembar ijazah yang dari KPU ini ini bukan hanya ini, bakal bisa jadi bukti baru? Nanti novumnya bukan hanya ini. Karena ada 8 institusi yang juga kita berikan surat, dan kita tunggu yang 7 yang lain. Dan dari itu nanti bisa dikomparasi. Setelah gelar perkara khusus, kami juga mendapat laporan dari Kompolnas, dari Komnas HAM, kemudian dari Ombudsman yang mereka katanya dihadirkan. Mereka ternyata tidak diajak untuk menyimpulkan hasilnya. Jadi mereka juga nunggu, mereka juga ngejar
ke Wasidik ya, ke Karo Wasidik untuk ayo ini mana hasilnya gelar perkara itu. Dan yang lain lagi adalah nggak ada kemudian legal standingnya orang ini, atau apalagi kemarin ada kelompok ya gerombolan yang kemudian bikin konferensi pers, desek-desek Polda Metro ya, itu dibuka, bahkan kalau 2 minggu nggak dibuka itu nanti akan ada pertunjukan aksi porno, aksi dan pornografi. Ya, Bang Freddy, Anda nggak punya legal standing katanya Bang Freddy. Tindakan asusila kayak gini, ya itu tindakan asusila itu mereka. Itu, gitu. Bang Freddy, jelek banget. Katanya nggak punya legal standing, Bang Freddy. Ya. Legal, emang Kompas butuh legal standing saya berpendapat di Kompas ini. Iyalah, Anda nggak punya legal standing, ngomong aja. Disebut Bang Roy Suryo nggak punya legal standing. Ngapain ngomong aja? Roy Suryo mah di mana-mana ngomongnya memang ngasal. Itu dari tadi juga, dari biasanya memang satu pun sampai sekarang ngomongan dia nggak ada yang benar. Iya, kamu aja nggak benar ini. Bebas saja. Udah nggak usah didengerin, nggak ada legal standingnya. Yang apapun, nah ya, tapi kan saya mau sampaikan, saya di dalam kasus ini adalah saksi pelapor resmi. Dari siapa? Siapa yang laporin? Orang yang lapor nggak ada legal standingnya kok. Saksi pelapor resmi. Sebagai saksi pelapor atas. Dari kemarin teriak-teriak pasti tersangka, pasti. Orang yang teriak-teriak pasti tersangka malah buruan sekarang sudah terpidana. Namanya Sylvester Matutina. Ya, itu tanda tipu publik itu. Sylvester Matutina malah menghilang, melarikan diri. Katanya dia saksi pelapor. Itu ngaco lah orang-orang. Sebentar, Bung Roy. Nah, makanya saya yakin itu unsurnya sudah memenuhi bukti. Hanya ada kemarin sedikit ya, karena memang mana sedikit orang buron jadikan saksi. Oleh proses memang karena demo itu unit yang sangat memeriksa, kemudian ada tambahan sedikit-sedikit untuk kasihan kepolisian lah kalau meriksa saksi-saksi yang nggak punya legal standing. Enggak, sangat tidak berpengaruh. Itu bukti baru, tidak ada bukti baru di situ. Itu polisi, penyidik itu sudah memeriksa KPU. Itu dokumen penyidik sudah punya. Jadi tidak ada bukti baru di situ. Justru itulah yang masyarakat Indonesia menyaksikan ketololan Anda, Mas. Laporan di Mabes Polri adalah tidak memenuhi unsur pidana, makanya itu dihentikan. Jadi kita sudah dapat poin ya, Bung Freddy. Anda itu yang nggak punya sudah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri, Demikian, Mbak. Oke, saya ke terakhir ke Pak Arianto. Pak Arianto, biar ini kisruhnya tidak berlama-lama, kemudian juga memberikan kejelasan kepada publik, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Penyelidikan di Polda Metro Jaya ini kan kesannya lama, sejak kasus ini naik sidik sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Iya, saya tadi kebetulan sudah tanya sama penyidiknya, katanya saya apakah ada hambatan atau ada perintah untuk menghentikan? Tidak, proses masih tetap berjalan terus. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Itu. Jadi proses di Polda Metro sesuai dengan rencana tetap berjalan, hanya karena kemarin karena ketabrak dengan demo yang banyak sekali itu sehingga para penyidiknya nggak bisa bekerja di sini, dan sekarang setelah urusan yang demo-demo itu selesai, ini bisa meneruskan kembali dan diharapkan katanya sih penyidikan itu bisa segera selesai. Itu kurang lebih jawabannya. Oke, bisa segera selesai dan juga memberikan kejernyahan atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Arianto, Bang Freddy dan juga Bung Roy Suryo. Terima kasih dan di jangan Kompas sampai mereka Petang melakukan tindakan hari ini. asusila. Terima kasih.